Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Senang sekali di kesempatan kali ini boleh berjumpa lagi melalui channel YouTube kami. Pada kesempatan ini kami rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dari bacaan MTPJ tanggal 1 sampai 7 September 2024 dengan tema mingguan rupa-rupa karunia tetapi satu roh untuk kepentingan bersama, dengan bahan bacaan 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk setiap cinta kasih dan kebaikan Tuhan yang setiap hari sampai saat ini dan untuk seterusnya kami percaya, kami nikmati sungguh semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pakai waktu ini dengan baik dan biarlah Tuhan yang menolong hamba-Mu di tempat ini, pendengar dimanapun berada, dalam anugerah belas kasihan Tuhan untuk mengerti kebenaran firman yang disampaikan, terlebih dapat terus memperlengkapi diri dalam kerja pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan yang menebus dosa-dosa kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bacaan kita minggu ini 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat 11. Saya bacakan ada satu ayat. Kalau di Alkitab saya terjemahan baru kedua, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul berbagai karunia tetapi satu roh. Saya bacakan ayat yang ke-7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan, saya ulangi, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, senang sekali ya kita kembali boleh membaca dari kitab 1 Korintus, sebuah kitab dengan sangat jelas dapat kita baca di pasal 1 ayat 1 bahwa ini adalah tulisan dari Rasul Paulus. Ada tambahan nama Sostenes yang juga disebut sebagai saudara kita pada bagian ini, menunjuk pada seseorang yang bisa jadi ini adalah juru tulis dari Rasul Paulus. Jika dicari, nama Sostenes ini juga ditulis pada Kisah Para Rasul 18 sebagai seorang kepala rumah ibadat. Saya tidak mengatakan apakah ini orang yang sama, namun yang jelas bahwa Paulus adalah penulis kitab 1 Korintus dan menulis surat ini pada masa terakhir ketika Paulus itu ada di Efesus. Jadi Paulus ada dalam perjalanan misinya yang ketiga dan dia singgah di Efesus selama 3 tahun. Di sana atau pada akhir tahun ketiga dari pelayanannya itu, Paulus menulis suratnya ke jemaat di Korintus, jemaat yang dirintis Paulus dan yang ditinggalkannya kembali karena dia mau melanjutkan pelayanan misi ya, sehingga tidak heran bahwa Paulus ini menaruh rasa kepedulian yang amat besar kepada pertumbuhan dari jemaat Korintus. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali masalah yang ada di Korintus. Kalau di buku MTPJ Bapak Ibu bisa temukannya, dijelaskan di sana. Dan memang bahwa dari keluarga Chloe, Paulus sudah mendengar hal ini. Dia mengetahui bahwa ada masalah perselisihan, perpecahan dalam jemaat sehingga terbentuklah beberapa kelompok. Kemudian juga masalah ketertiban sampai dengan masalah kesombongan karena banyaknya karunia. Kemudian masalah percabulan, masalah pengajaran yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Sehingga dalam 1 Korintus ini Paulus mau menggembalakan jemaat, menegur, mengingatkan, menasihati jemaat mengenai masalah-masalah tersebut, mengenai praktik hidup mereka sebagai pengikut Kristus. Nah, bagian kita ini khusus pasal 12 ayat 1 sampai 11
Di sini Paulus mau mengatakan ya mengenai karunia-karunia roh yang bagi Paulus penerima surat atau orang Korintus ini kan sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka telah menerima anugerah Allah, mereka diperlengkapi dengan berbagai karunia dan tidak kekurangan karunia. Namun karunia yang asalnya dari Allah itu ternyata ditemukan disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Jangan sampai orang Kristen juga yang ada di Korintus ini ikut-ikutan punya kesombongan rohani, menyombongkan diri dengan karunia yang mereka miliki. Maka menjadi jelas Kang DP tujuan surat. Jawaban Paulus mengenai iman Kristen itu dijelaskan oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara, kecenderungan ketika melihat banyaknya karunia ini membuat yang terjadi di jemaat Korintus ada sekelompok orang, dia merasa lebih rohani daripada orang lainnya. Dia membandingkan karunianya dengan karunia orang lain. Kami berbahasa roh, kalian tidak bisa berbahasa roh. Hanya dengan karunia yang kalian punya seperti itu, maka masih kalah dengan kami karena kami lebih rohani, karena bisa berbahasa roh dan sebagainya. Ini adalah masalahnya. Maka Bapak Ibu Saudara, melihat konteks ini, saya rindu di kesempatan ini untuk membagi perenungan ini melalui 3 pertanyaan MTPJ mingguan yang bisa diikuti di buku MTPJ Bapak Ibu Saudara sendiri. Pertanyaan pertama, apa yang saudara pahami tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh untuk kepentingan bersama? Menurut 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan ayat-ayatnya kalau kita lihat dimulai dari ayat 1 sekarang tentang karunia-karunia roh. Kalau di terjemahan baru 2 demikian ya, Bapak Ibu bisa cek di terjemahan baru pertama yang Bapak Ibu Saudara punya. Nah, Paulus masuk pada topik ini untuk menjelaskan bahwa sekarang Paulus mau bicara tentang karunia-karunia roh agar pendengarnya tahu kebenarannya. Paulus mempertegas bahwa dia tidak mau sampai ada jemaat yang tidak tahu apa yang sebenarnya. Maka kalau pertanyaannya sebagaimana tema apa yang saudara pahami tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh untuk kepentingan bersama, kita harus lihat pada ayat-ayat selanjutnya. Misalnya ketika Paulus dimulai dengan ayat 2 dan ketiga, Paulus di sini mencoba membuat perbandingan, mengajak jemaat untuk melihat kehidupan mereka yang dulu ketika mereka masih mengikuti agama kafir dengan pengajaran-pengajaran yang salah, membuat mereka tanpa sadar saat kesurupan dalam penyembahan-penyembahan berhala, mereka berkata terkutuklah Yesus. Dan sebaliknya sekarang ketika mereka telah menjadi percaya, mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan Paulus kasih ingat di ayat 2 dan 3 ini itu adalah pekerjaan roh Allah. Maka seharusnya jemaat tidak bimbang lagi dalam iman kepada Tuhan Allah. Dorang sekarang so hidup dalam anugerah Allah, sehingga tidak mungkin mereka pun masih pegang dua-dua, mengaku beriman kepada Kristus tapi juga masih mengikuti praktik kehidupan dari agama kafir, para penyembah berhala. Ini yang Paulus sampaikan. Kemudian ayat 4-6 Paulus bicara mengenai keberagaman dari karunia. Ada berbagai jenis karunia rohani, baik itu pelayanan, pekerjaan. Kalau dalam bagian bacaan terjemahan baru 2, dia mulai di ayat 5-6 di sini ya, bahwa ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan, ada pula berbagai kegiatan tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keberagaman ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya itu memiliki karunia yang bisa saja berbeda. Yang penting adalah harus dilihat bahwa semua karunia itu berharga
di hadapan Tuhan yang menganugerahkannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ini langsung sesuai dengan tema apa yang saudara pahami ya. Itu dapat kita baca di ayat 7 sampai ayat ke-11. Ada banyak karunia, rupa-rupa karunia. Nah, di sini kalau kita lihat dalam bacaan kita ini ada 9 karunia yang coba dijelaskan. Pertama, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Yang kedua, karunia bernubuat. Yang ketiga, kemampuan untuk membedakan bermacam-macam roh. Yang keempat, berkata dengan hikmat dan berkata dengan pengetahuan. Yang kelima, mengadakan mujizat. Yang keenam, karunia untuk menyembuhkan. Yang ketujuh, karunia berbahasa roh. Yang kedelapan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dan yang terakhir, yang kesembilan, mengenai iman. Catatan pentingnya adalah semua karunia ini berasal dari roh yang sama. Ini menekankan bahwa tidak ada karunia yang lebih tinggi antara yang satu dengan yang lainnya karena semua berasal dari Tuhan. Roh Kudus yang sama bekerja pada setiap orang. Dia menghasilkan karunia sesuai dengan kehendak dari roh itu sendiri. Maka tidak boleh ada klaim dari mereka yang bisa berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa lidah, bahwa mereka lebih rohani, lebih dekat dengan Tuhan, lebih terlihat lebih rohani ya daripada orang lain. Karena sekali lagi, ini bicara pemberian Tuhan sesuai kehendaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 7 juga bicara mengenai tujuan karunia. Bahwa tujuan dari karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi. Karunia-karunia ini bertujuan untuk membangun jemaat, bertujuan untuk saling mendukung satu sama lain dan memperkuat iman bersama. Hal ini menunjukkan dengan sangat jelas pentingnya saling melayani di dalam jemaat, di mana setiap orang, siapapun dia, dapat menggunakan karunia yang dianugerahkan oleh Allah untuk kebaikan bersama, sesuai tema kita. Bapak Ibu Saudara, di ayat 11 kita boleh lihat ya bahwa Roh Kudus yang memberi karunia-karunia ini, dia menunjukkan kedaulatan Allah dalam menentukan peran dan fungsi setiap orang dalam jemaat. Ini mengajarkan setiap orang, siapapun itu, saya pribadi, Bapak Ibu Saudara, harus menerima dan menghargai karunia-Nya, karunia orang lain dengan rasa syukur, dan kemudian menggunakannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau orang baca seterusnya, contoh Bapak Ibu Saudara di ayat 12 sampai 14, ini kan sebenarnya berlanjut bahwa Paulus menekankan meskipun ada banyak anggota dengan karunia yang berbeda, mereka semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Maka apa yang saudara pahami? Ya, akhirnya kita menemukan ada berbagai karunia, semua berasal dari satu roh dan ditujukan untuk kebaikan, kepentingan bersama, membangun dan melayani jemaat. Oke, pertanyaan yang kedua. Mengapa gereja membutuhkan karunia rohani dalam melaksanakan tugas panggilannya? Bapak Ibu Saudara, tentu penting. Hal pertama adalah tentu karunia rohani ini membantu dalam membangun dan memperkuat iman setiap anggota jemaat, dapat menjadikan setiap kita dewasa di dalam iman kepada Yesus Kristus. Hal yang kedua, bahwa karunia rohani ini memungkinkan setiap orang itu melayani sesuai panggilannya, sehingga nanti diharapkan pelayanan gereja menjadi lebih efektif
efektif dan terarah. Yang ketiga, bicara mengenai kesatuan. Ada berbagai karunia, gereja dapat bekerja secara harmonis, di mana setiap anggota dalam gereja kita yang adalah seorang hamba Tuhan yang punya karunia untuk mengajar, dan Bapak Ibu Saudara mengajar, kemudian ada yang lainnya dia bisa kemudian bernubuat dan sebagainya. Semua anggota berkontribusi untuk dapat memperkuat persatuan sebagai tubuh Kristus. Dan yang terakhir, tentu karunia rohani memampukan kita sebagai gereja dalam melaksanakan misi penginjilan, pemuritan, pelayanan kepada sesama sebagai tanggung jawab iman kita yang menerima karunia itu. Maka dengan karunia rohani, kita gereja dapat melaksanakan tugas panggilan, bersekutu, bersaksi, melayani, mengajar, dan semua itu dapat dikerjakan dengan kasih. Maka mengapa gereja membutuhkan? Ya tentu karena kita sebagai gereja, dan kepada gereja orang-orang percaya itulah Allah beranugerah memberikan begitu banyak karunia rohani. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berikan contoh penyalahgunaan karunia rohani dan bagaimana menyikapinya. Ada banyak sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara, boleh diurai dari 9 karunia yang dibahas khusus dalam konteks kita. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Tetapi saya bagi sedikit saja. Yang pertama, contoh penyalahgunaan karunia itu bisa saja jadinya ujung-ujungnya masalah kesombongan, akhirnya main pamer karunia. Seseorang yang punya karunia berbahasa roh, dia menggunakan karunia itu untuk memamerkan, lihat tuh kita lebih rohani. Pak kita komunitas cuma kita yang boleh berbahasa roh dan lain tidak, sehingga kita paling rohani di kelompok ini. Nah, sikap yang tepat tentu orang mesti ingatkan bahwa semua karunia berasal daripada Tuhan dan harus digunakan dengan rendah hati untuk melayani orang lain, bukan untuk pamer. Jemaat harus didorong untuk fokus pada kasih pelayanan dan bukan fokus pada diri sendiri dan pengakuan akan diri sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, contohnya ya bisa mengabaikan kepentingan bersama. Seseorang dengan karunia bernubuat, dia memberi pesan yang membuat jemaat jadi takut, bingung. Aduh, itu dah yang mau terjadi. Kemudian dia melupakan bahwa setiap karunia itu harus dipakai untuk membangun. Tidak lagi pikir ini membangun atau tidak, sampaikan Jo supaya dapat wow ya. Sehingga kita harus mengingatkan lagi bahwa nubuat, karunia lainnya itu perlu diuji. Nah, kemudian yang ketiga, masalah perpecahan sama dengan di Jemaat Korintus, tapi bisa juga ini karena perbedaan karunia, penyalahgunaan karunia sehingga ada perpecahan. Misalnya anggota jemaat mulai bersaing satu dengan yang lain, menganggap orang lain rendah dan melihat diri sendiri paling utama karena ada karunia-karunia tertentu. Maka sikap kita sebagai warga gereja, sikap yang tepat tentunya bagaimana kita melihat ya, mengajarkan kasih sebagai bagian yang mengikat dan mempersatukan, bukannya malah membuat perpecahan. Kita hidup dalam Kristus, kita menerima anugerahnya, orang punya karunia, maka orang landasi dalam kasih yang menyatukan. Dan yang paling terakhir mungkin sebagai contoh adalah seseorang dengan karunia, misalnya karunia penyembuhan ya Bapak Ibu Saudara, ada yang UUD, ujung-ujungnya doi, akhirnya dia bilang dapat penglihatan, minta uang dan sebagainya, mencari memperkaya diri dengan karunia yang dia punya. Kita bisa bernubuat mau liangana besok mau bagaimana, dan akhirnya kemudian memakai itu untuk mencari keuntungan
tentu kita harus terus saling mengingatkan, memberi pengajaran bahwa karunia diberikan untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi. Gereja terpanggil untuk menegur, menasihati, itu bentuk kita menyikapinya ya. Dan ketika menasihati, menjalankan disiplin gereja harus dilakukan di atas dasar kasih. Jika perlu kita mengambil tindakan gereja agar supaya kemurnian pelayanan dapat dijaga, tetapi sekali lagi dilandasi pada kasih Kristus. Maka setiap karunia yang Tuhan sudah berikan dapat kita pakai mempersembahkan nama Tuhan. Itu cuma pemberian Tuhan. Jangan pakai untuk kesombongan diri, pakai untuk kebaikan, membangun jemaat di mana Tuhan tempatkan kita ada, biar orang melihat Kristus lewat apa yang kita bisa lakukan. Karunia-karunia kita, bukan melihat kita orang jadi kepala besar dan sombong ya, jauhkan dari kita. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Waktu ini kami sudah baca, dengar, renungkan firman dalam diskusi yang terbatas, hanya satu arah melalui media ini. Tapi hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap pendengar dimanapun berada, Tuhan perlengkapi dalam hikmat dan pengetahuan, sehingga terus memperkaya diri dengan pengandalan yang utuh akan Tuhan. Kami tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh godaan, oleh kehidupan rohani orang yang terlihat jauh lebih baik, tetapi justru mereka membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Jadikan kami berkat, sehingga dengan apa yang kami punya orang melihat Engkau ada di dalam kami, dan semakin hari semakin cinta Tuhan. Terima kasih, diberkati semua pendengar, sehingga pelayanan yang dibuat dipersiapkan dengan baik dan dilakukan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.